kasih Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan memberkati persembahan-persembahan kita menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepada Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Selamat datang buat Bapak Ibu semua. Istimewa bagi mereka yang baru beribadah di sini. Buat Niken yang baru kembali lagi. Salam Niken. Selamat datang. Tetap semangat dan sukacita dan mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini kita tidak bersama Ibu Gembala karena sakit. Tadi pagi jam 3 saya bawa ke Rumah Sakit Harapan karena tidak sanggup lagi menahan sakitnya. Hari Sabtu sebenarnya jam 5 pagi hari Sabtu sudah saya bawa jam 5 pagi. Tapi dokter bilang tidak usah diopname, ini bisa rawat jalan. Saya kasih saja obat yang terbaik katanya. Tetapi ternyata obat itu tidak mempan karena namanya lah obat dokter umum kan. Dimakan pun tidak ada perubahan sehingga tadi pagi jam 3 tidak sanggup lagi dia karena sudah muntah-muntah. Maka dengan berat hati dan dengan terpaksa saya bawa. Karena memang merepotkan sekali kalau Ibu Gembala tidak ada ya. Semua terbengkalai. Karena hari Sabtu Minggu itu kan banyak yang harus dikerjakan di gereja. Tetapi tidak mengapa Ibu Bapak sudah diinfus tadi, tapi karena dokter belum masuk sehingga kita tidak tahu apa penyakitnya. Saya percaya itu hanya sakit biasa saja oleh karena cuaca yang ekstrim. Amin. Hanya masuk angin, muntah, mual, demam. Itu saja. Sudah di antigen tadi, periksa COVID. Tidak ada COVID sehingga bisa digabungkan di kamar yang biasa, yang umum. Tapi tetap kita bawa dalam doa. Semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan tetap berjalan. Sakit penyakit boleh datang, tetapi firman Tuhan tetap disampaikan. Karena tujuan kita yang utama adalah sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tetap berusaha, berjuang merebutnya. Paulus katakan kepada Timotius, rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Itu 1 Petrus 5 ayat 8. Kita belajar firman Tuhan Ibu Bapak. Ayat yang sudah biasa, tetapi hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran yang memberkati kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Gak ada putih keren ini lah kalau gak ada putih balik kali lagi minum. Udah sesak rasa ini, sukot, kuring. Bapak Ibu saudaraku sekalian,
Iblis adalah musuh kita. Satu-satunya musuh kita adalah iblis. Kalaupun kita bermusuhan dengan teman, bukan dia sebenarnya musuh kita, tetapi iblislah yang ada di dalam teman kita itu, atau yang ada di dalam kita. Jadi iblis ini memang selalu mengganggu kita. Dan sampai sekarang dia masih bebas melakukan apa yang dikehendaki hatinya, dan Tuhan mengizinkan. Tetapi iblis itu bekerja atas kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan dia melakukan apa yang diinginkannya, maka dia tidak akan bisa melakukannya. Itulah makanya ketika iblis berencana mau mengganggu si Ayub, mengganggu si Job, iblis itu harus minta izin dulu dari Tuhan. Saya minum dulu Ibu Bapak. Amang jo mohon nih. Jadi dia masih bisa melakukan apa yang diingininya. Ketika dia mau menjamah Ayub, harus mendapat izin dan persetujuan dari Tuhan. Nah, begitu Tuhan mengizinkan, lihatlah betapa gasaknya dia mengerjai Ayub. Sampai Ayub busuk, hartanya habis, anak-anaknya habis. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, dia tidak bisa melakukan apapun. Untuk pindah ke babi-babi pun iblis harus minta izin sama Tuhan. Izinkanlah kami pindah ke babi. Begitu Tuhan izinkan, maka dia pindah. Jadi kita bersyukur hari ini iblis tidak diizinkan menjatuhkan iman kita. Amin. Tuhan tidak mengizinkan iblis menjamah kita dengan bebas seperti dia menjamah Ayub. Mungkin Tuhan bilang begini, udah ada jamah lah, tapi sebatas demam-demam saja. Mungkin sebatas demam bolehlah, kata iblis kan. Sebatas pegang linu, sebatas flu, sebatas sesak napas, silahkan. Ya, begitu. Kalau sempat diizinkan seperti sama si Ayub, tubuh si Ayub pun semua hancur. Tetapi akhirnya Ayub keluar menjadi seorang pemenang, seperti emas yang sudah dimurnikan dalam api. Itulah hasilnya, kalau memang itu dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, di sini kita akan melihat bahwa gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, itulah yang akan diserang oleh iblis. Dalam ayat 9 dikatakan, saudara-saudaramu katanya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, yaitu saudara-saudara seiman, saudara-saudara kita di seluruh dunia ini, yaitu saudara-saudara kita di dalam Kristus. Jadi semua orang-orang percaya di seluruh dunia ini diganggu. Dia berusaha mau menelan. Nah, di sana ada kata telan. Dia mau menelan semua orang percaya. Dia mau menelan semua orang, bukan hanya orang percaya, semua orang, tetapi terutama orang-orang percaya, saudara-saudara kita. Karena dia tahu bahwa waktu bagi dia sudah tidak lama lagi. Hari datang kepada hari, waktunya semakin sempit.
waktu bagi dia semakin lama semakin habis, maka dia pun terus bekerja dengan sangat giat, lebih giat daripada anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana dia mau mengerjai manusia? Pertama-tama dia sebelum menelan, dia pertama-tama menghanyutkan. Dia hanyutkan manusia itu. Nah, kita lihat dulu yang terjadi di dalam Wahyu pasal 12. Nah, beginilah caranya dia mau menelan gereja Tuhan. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini perempuan, inilah gereja Tuhan. Inilah gereja Tuhan yang sempurna. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi dia itu berusaha menelan iblis. Dalam ayat 9, Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi naga itu adalah iblis, adalah setan yang akan menelan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi untuk dia dapat menelan gereja Tuhan, dia terlebih dahulu menghanyutkan. Pasal 12 ayat 13. Ini saya potong-potong saja ya, ayat 13 mulai. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi untuk bisa dia menelan, dia terlebih dahulu menghanyutkan dengan menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Perempuan itu adalah gereja Tuhan, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Jadi itulah rencana iblis untuk bisa menelan gereja Tuhan. Dia membuat usaha dengan menghanyutkan orang-orang percaya terlebih dahulu,
menghanyutkan dengan sungai air yang keluar. Dia menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai untuk menghanyutkan. Nah, kalau manusia itu sudah hanyut, barulah dia bisa menelannya dengan bebas. Nah, di sini kita harus hati-hati ibu bapak. Kita jangan sampai hanyut terbawa arus dunia ini. Kita jangan sampai hanyut oleh perasaan kita. Sehingga karena kita hanyut oleh perasaan kita, maka kita menjadi lemah iman. Banyak anak-anak Tuhan yang hanyut, dihanyutkan oleh perasaannya, sehingga tidak bersemangat lagi mengikut Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan dihanyutkan oleh arus dunia ini, dihanyutkan oleh harta, sehingga tidak lagi mendekat kepada Tuhan. Dihanyutkan oleh kemajuan teknologi, termasuk dihanyutkan oleh handphone, Android. Ada yang dihanyutkan dengan Android di antara kita ibu bapak. Sehingga oleh karena Android ini kita hanyut terus, hanyut sampai hanyut, tidak ingat lagi Tuhan. Kita menjadi jauh dari Tuhan, kita hanyut. Nah, begitulah iblis menghanyutkan manusia dengan air yang keluar dari mulutnya, juga lewat pengajaran-pengajaran sesat. Lewat pengajaran-pengajaran sesat yang keluar dari mulutnya, kata-kata. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut iblis juga, berita-berita hoax, bisa membuat kita hanyut, terbawa arus. Kalau terus hanyut terbawa arus, akhirnya akan ditelan oleh iblis. Nah, siapakah ibu bapak? Siapakah yang diserang oleh iblis ini? Yang diserang oleh iblis atau naga ini adalah perempuan yang mengandung dan yang sedang kesakitan hendak melahirkan. Jadi perempuan ini adalah anak-anak Tuhan atau gereja-gereja Tuhan yang mau menderita untuk melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka ketahuilah ibu bapak, saat kita melahirkan